Halo pemirsa, senang sekali Unhas hari ini kembali menyapa di sela-sela aktivitas Anda. Di edisi Senin 26 Juni 2023, bersama saya Ifai Syarahman yang akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. PT Motasa Indonesia menyelenggarakan Walk-in Test dengan tema Motasa Development Program yang ditargetkan untuk seluruh fresh graduate di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni Jumat 23 Juni hingga Sabtu 24 Juni 2023 di Gedung MKU Universitas Hasanuddin. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Anandita Diazakia dalam Unhas hari ini. Saat ini saya tengah berada di Gedung UPT MKU Universitas Hasanuddin. Hari ini tepatnya Jumat 23 Juni 2023, PT Motasa Indonesia kembali membuka lowongan pekerjaan dalam kegiatan Motasa Development Program, yang mana ini dibutuhkan untuk sejumlah program yang ada di Motasa Indonesia. PT Motasa Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada proses pengolahan lada yang saat ini berkembang menjadi perusahaan pengolahan rempah terbesar di Indonesia. Pada kegiatan kali ini, PT Motasa Indonesia mengadakan kegiatan Walk-in Test dengan tema program yaitu Motasa Development Program, yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh peserta fresh graduate yang ada di Sulawesi Selatan. Para calon kandidat diharuskan mengikuti beberapa tahap seperti tes online, FGD, interview, serta psikotes dan juga medical check-up. Yang mana kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari di Gedung MKU Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan individu yang tepat dan juga berkualitas, sesuai dengan tuntutan dan juga tantangan dari setiap posisi yang ditawarkan, guna mendukung keberhasilan dan juga keberlanjutan dari kegiatan operasi PT Motasa di setiap daerah di Indonesia. Baik pemirsa, diharapkan bagi para calon kandidat yang mengikuti Motasi Development Program ini dapat memiliki semangat dedikasi yang tinggi serta keinginan untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengalamannya bersama PT Motasi Indonesia. Anandita Diazakia, Fikri Fauzan, Unhas TV. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Taekwondo Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Sulawesi Selatan kembali menggelar kegiatan olahraga yakni Unhas Cup tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari yakni Jumat 23 Juni hingga Minggu 25 Juni di JK Arenatorium. Open Turnamen Taekwondo Unhas Cup 2023 kembali digelar. Kegiatan yang menjadi ajang untuk menampilkan bakat dan kemampuan atlet taekwondo muda ini dibuka pada tanggal 23 Juni, Jumat pagi lalu di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, mewakili Rektor Universitas Hasanuddin. Unhas Cup ini menjadi salah satu program unggulan UKM Taekwondo Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2022, Unhas Cup diselenggarakan pada tingkat se-Sulawesi Selatan. Tahun ini diselenggarakan pada tingkat se-Sulawesi dengan menyusun tema bersatu dalam olahraga, bersama dalam prestasi. Sementara rencananya di tahun berikutnya akan diselenggarakan pada tingkat nasional. Kalau untuk melatar belakangi kegiatan Unhas Cup 2023 ini tentu ini ada agenda memang setiap tahun dari pengurus UKM Taekwondo Unhas. Dan juga memang ini Unhas Cup sering kita adakan di tahun-tahun sebelum-sebelumnya, tapi kita berhenti di tahun 2010. Dan kita untuk menghidupkan lagi, untuk eksis lagi, kita hidup lagi di tahun 2022 dan 2023. Nah, untuk kegiatan ini sendiri itu apa saja persiapan yang dilakukan oleh para panitia untuk menyelenggarakan kegiatan ini, Kak? Untuk persiapannya itu kita sudah sangat-sangat matang dari 3 bulan sebelum pertandingan. Itu kita sudah mempersiapkan dari persuratan, dari konsep yang sangat-sangat sudah matang. Terus kita minta bantuan-bantuan juga dari sponsor-sponsor yang lain. Jadi untuk dari 3 bulan itu kita rasa kita sudah sangat-sangat matang untuk kegiatan Unhas Cup 2023 ini.
terkait sponsor tadi, kalau boleh tahu siapa saja yang membantu dalam kegiatan atau mensponsori kegiatan ini, Kak? Kalau untuk alhamdulillah untuk bantuan-bantuan dana dan sponsor untuk UNHAS Cup 2023 ini, yang pertama kita dapat dari kemahasiswaan. Terus yang kedua kita dapat dari Bank Indonesia, kita juga dapat dari Pengprov Taekwondo Indonesia, kita juga dapat dari PDAM, dan kita juga dapat dukungan dari Polda. Baik, terima kasih, Kak. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini, yakni Jumat 23 Juni hingga Minggu 25 Juni, diikuti sebanyak 757 peserta, putra dan putri dari 5 provinsi di Pulau Sulawesi. Para peserta hadir dari berbagai tingkatan, mulai dari prakadet, kadet, junior, dan tingkatan senior. Mereka bertanding dalam beberapa kategori, termasuk kyorugi, pertandingan kelas berat, dan pomse, tata gerak. Pada hari Jumat mempertandingkan tingkatan prakadet, sementara pada hari Sabtu tingkatan kadet dan junior. Kemudian pada hari Minggu mempertandingkan tingkatan senior. Para peserta yang berlaga di UNHAS Cup ini saling menunjukkan performa yang luar biasa dalam setiap pertandingan. Gerakan-gerakan elegan serta serangan yang cepat dan akurat menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang memadati area JK Arenatorium UNHAS. Selama saya bertanding begini, banyak mendapatkan kayak prestasi, gampang mendaftar kayak daftar sekolah, daftar tentara atau polisi begitu. Untuk di sini ikut bagian apa? Tingkatan keberapa, Kak? Tingkatku di sini ada yang dibilang senior, junior, sama cadet. Saya termasuk yang di tengah, junior. Baik pemirsa, melalui UNHAS Cup 2023 ini, UKM Taekwondo Universitas Hasanuddin berhasil menciptakan platform bagi para atlet taekwondo di Pulau Sulawesi. Dan tentunya diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan karena ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, namun juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama atlet. Zulkarnain, Rino, UNHAS TV. Dalam rangka meninjau proyek kerjasama antara Uni Eropa dengan Jerman di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Duta Besar Uni Eropa Dr. Vincent Piquet pada Jumat 23 Juni kemarin melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Proyek kerjasama yang awalnya ditujukan untuk penanganan kasus COVID-19 ini kini akan dipergunakan untuk menangani penyakit-penyakit menular lainnya yang berkembang di Indonesia. Halo pemirsa UNHAS TV, hari ini Rabu 23 Juni 2023, Duta Besar Uni Eropa Dr. Vincent Piquet sedang melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Kunjungan ini merupakan kali pertama Dr. Vincent Piquet sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau progres dari proyek gabungan antara Uni Eropa dan Jerman kepada Universitas Hasanuddin. Kerjasama ini pada awalnya ditujukan untuk mendanai operasi dan riset terkait isu COVID-19. Namun dikarenakan masa pandemi di Indonesia telah dinyatakan berakhir, proyek ini tetap dilanjutkan dan akan digunakan untuk meneliti dan mengobati penyakit-penyakit menular lainnya yang juga banyak berkembang di Indonesia. Proyek ini merupakan investasi dari Uni Eropa di bidang pendidikan, infrastruktur, pengajaran, laboratorium, dan pengembangan kapasitas yang hanya diberikan pada 2 rumah sakit pendidikan di Indonesia, yakni Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Dana yang dikontribusikan oleh Uni Eropa sebanyak kurang lebih 76 miliar rupiah ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dari diagnosis virologi, membangun intensive care unit atau ICU, serta meningkatkan dan menguatkan kapabilitas riset secara umum, terutama di bidang penyakit menular dan virologi. Proyek ini diharapkan akan berdampak sangat luar biasa, terutama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia Timur. Selain kerjasama tersebut, kedepannya terdapat beberapa rencana kerjasama lain di bidang yang berbeda. Baik pemirsa, kita tentu berharap proyek ini dapat segera selesai dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat. Semoga program-program kerjasama lainnya yang telah direncanakan juga dapat terrealisasikan dengan baik. Ifai Syarahman, Rino, UNHAS TV. Masih dari kunjungan Dr. Vincent Piquet,
Usai mengunjungi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, kunjungan Dr. Vincent Piquet dirangkaikan dengan kuliah umum Ambassador Lecture on European Union yang dilaksanakan pada Jumat lalu di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Halo pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan program Unhas hari ini bersama saya Zafira Amalia. Setelah berkunjung ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, kunjungan dari Dr. Vincent Piquet ini juga dirangkaikan dengan kuliah umum yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 23 Juni 2023 di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Kuliah umum ini mengangkat tema Ambassador Lecture on European Union. Sebagai rangkaian dari acara sebelumnya, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor, dosen-dosen Universitas Hasanuddin, serta beberapa wartawan media cetak dan elektronik. Kuliah umum ini diawali dengan sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dan dilanjutkan materi dari Dr. Vincent Piquet selaku Ambassador of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam. Terdapat beberapa topik yang dibahas dalam kuliah umum ini, yakni What is European Union, Global Gateway, Green Deal, European Union Challenge Ahead, European Union Support to University Teaching Hospitals, dan terakhir Upcoming Activities. We support Hasanuddin University by through our Erasmus program for education exchange, through the Horizon program, which is for research cooperation, and also we have support here the modernization and the expansion of the hospital, the teaching hospital of the university, a project which we started in the COVID days, but now we continue it to make sure that we help the university to build capacity to deal with other infectious diseases. It's a project that we do together ourselves, together with Germany. Kuliah umum ini dimulai sejak pukul 14.00 dan berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini ditutup dengan beberapa kuis yang diberikan kepada peserta dalam kuliah umum ini dan juga closing statement oleh Rektor Universitas Hasanuddin. Zafira Amalia, Salman Iskandar, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Ifai Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.